Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, perusahaan Tops dikecam karena penggambaran Garbage Pail Kids yang terluka tetap BTS di tengah gerakan Stop Asian Hate. Awalnya dirancang pada tahun 1985 sebagai parodi dari Cabbage Patch Kids yang bajik. Garbage Pail Kids adalah seri kartu stiker perdagangan yang menampilkan karakter yang mengalami berbagai nasib yang tidak menyenangkan. Tahun ini, pembuat The Tops Company merilis serial Garbage Pail Kids bertema Grammy berjudul Semi Award. Tetapi penggambaran BTS mereka menuai kritik serius atas rasisme dan ketidakpekaan. Sebagian besar kartu yang ditampilkan dalam koleksi 12 stiker baru memiliki desain yang relatif jinak. Kartu Harry Styles, misalnya, menunjukkan dia ketakutan oleh buah bulunya yang sekarang hidup. Kartu Billie Eilish memiliki nada gelap saat dia berdiri di atas mobil yang tenggelam, tetapi tidak ada gambar kekerasan yang tergambar. Sebaliknya, kartu stiker BTS menceritakan kisah yang jauh berbeda, berjudul BTS Bruisers. Kartu tersebut menampilkan ketujuh anggota grup yang diserang dengan trofi Grammy dalam permainan memukul palu. Gambar kekerasan menunjukkan para anggota dengan memar, perban, dan bahkan gigi dan jahitan patah di samping air mata dan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tidak mengherankan, ARMY dan non-penggemar sama-sama terkejut melihat betapa kekerasan kartu Garbage Pail Kids BTS ini. Dilihat oleh pertinjau dari The Tops Company, tidak ada kartu lain dalam koleksi yang menampilkan cedera yang terlihat. Selain itu, perilisan kartu tersebut dilakukan di tengah maraknya gerakan Stop Asian Hate. Dari Maret 2020 hingga Februari 2021, organisasi Stop AAPI Hate melaporkan bahwa 3.795 serangan bermotif rasial yang mengejutkan telah dicatat terhadap komunitas Asia di Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 diyakini berada di balik peningkatan parah xenofobia, dan bentuk rasisme anti-Asia lainnya di seluruh negeri. Selama beberapa hari terakhir, banyak selebritas Amerika Asia, termasuk CL21, telah berjanji untuk meningkatkan kesadaran akan situasi ini dan membantu mengumpulkan dana untuk membantu melindungi komunitas Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik. Mengingat bagaimana situasi rasisme dan kekerasan saat ini semakin memburuk, penggambaran BTS oleh The Tops Company semakin mengejutkan dan tidak pengertian. Di media sosial, penggemar berbicara dan menuntut agar perusahaan menganggap dirinya bertanggung jawab dan meminta maaf. Hashtag Racism is not comedy juga menjadi trending di Twitter. Sementara serial Garbage Pail Kids selalu menyindir, banyak yang menyatakan bahwa BTS adalah satu-satunya artis dalam serial Semi Award yang menerima penggambaran yang begitu kejam dan menjengkelkan. Artis kartu BTS Bruisers telah diidentifikasi sebagai Chris Max, ilustrator Garbage Pail Kids untuk The Tops Company. Chris Max sejak itu menghapus tweetnya karena memuji karya seni tersebut tetapi belum mengomentari kontroversi atau mengeluarkan permintaan maaf apapun. Penggemar telah berkumpul bersama untuk berhubungan dengan The Tops Company, mengatur kampanye email, dan langsung menghubungi kantor untuk mencari tahu mengapa dan bagaimana desain yang tidak sensitif itu disetujui. Permintaan maaf yang serius, baik kepada BTS dan komunitas Asia juga diharapkan dari perusahaan. Hingga beberapa jam setelah dikecam karena penggambaran BTS yang tidak sensitif rasial dan menjengkelkan pada kartu Garbage Pail Kids yang baru, The Tops Company telah mengeluarkan pernyataan tentang kontroversi tersebut. Dalam pernyataan yang diposting di Twitter, Tops menyatakan kepada konsumen bahwa mereka mendengar dan memahami keluhan mereka. Setelah meminta maaf karena menyertakan karya seni BTS Bruisers, agensi melanjutkan dengan mengatakan bahwa kartu stiker BTS akan dihapus dari koleksi. Belum ada paket Semi Awards yang telah dicetak, jadi kartu BTS Bruisers tidak akan beredar. Kami mendengar dan memahami konsumen kami yang kesal dengan penggambaran BTS dalam produk Semi Awards Garbage Pail Kids kami, dan kami mohon maaf karena menyertakannya. Kami telah melepas kartu stiker BTS untuk set tersebut. Kami belum mencetak satupun kartu stiker dan itu tidak akan tersedia, tulis Tops. Namun, penggemar dan konsumen tidak senang dengan pernyataan Tops. Banyak yang bingung dan kecewa dengan Tops yang meminta maaf kepada konsumen sekaligus gagal meminta maaf kepada BTS dan komunitas Asia pada umumnya. Netizen menulis,
Berurusan dengan ini, seolah-olah kita hanya kesal karena kamu membicarakan tentang boyband favorit kita sama sekali tidak efektif. Permintaan maaf yang timpang ini tidak cukup jika Anda tidak hanya bersikap tidak sopan dan kasar, tetapi juga sangat rasis. Minta maaf dengan benar kepada BTS dan komunitas Asia secara keseluruhan, tulis netizen. Alih-alih mengakui tanggung jawab dan kesalahan yang tulus, pernyataan itu tampaknya berfokus pada reaksi konsumen. Penggemar juga frustasi karena Tops tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana karya seni itu disetujui untuk dipublikasikan dan apakah artis Chris Max atau anggota staf Tops lainnya akan ditegur. Di seluruh media sosial, pengguna meminta pernyataan baru dari Tops dengan permintaan maaf yang jauh lebih baik dan lebih banyak tindakan yang diambil, netizen menulis. Inilah cara Anda melakukan permintaan maaf dengan benar. Ekspresi penyesalan, penjelasan tentang apa yang salah, pengakuan tanggung jawab, pernyataan pertobatan, tawaran perbaikan, dan minta maaf. Harap perbaiki, tulis netizen. Yang kedua, Jungkook BTS baru saja menjual gelang yang mendukung alasan hebat. Semua orang tahu Jungkook adalah sold out king yang menjual apapun yang dia pakai dan gunakan. Jungkook baru-baru ini mengenakan jaket kotak-kotak orange dan biru yang berhasil terjual dalam hanya waktu 3 jam. Namun sebelum kejadian ini, Jungkook mengenakan gelang tertentu saat siaran langsung belum lama ini. Dan begitu dia terlihat memakainya, penggemar mengetahui melalui internet bahwa gelang itu dibuat oleh merek Delixir yang secara aktif bertujuan untuk menyumbang dan menjadi sukarelawan untuk membantu anjing terlantar dan terlindung. Sementara penggemar memuji Jungkook karena mendukung tujuan besar melalui mode, mereka secara alami menyebabkan gelang itu terjual habis. Dan sementara merek mengungkapkan keterkejutan mereka atas permintaan yang luar biasa, mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan berjanji untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk memenuhi lonjakan jumlah pesanan. Gelang tersebut dengan harga 18.900 won atau sekitar 16,7 dolar saat ini terjual habis di situs toko mereka. Bicara tentang efek Jungkook dan untuk tujuan besar kali ini, itu sungguh luar biasa. Yang keempat, hashtag Fair Treatment for V menjadi tren setelah melihat line V BTS dipotong selama pertunjukan Grammy. Tidak lama setelah penampilan BTS untuk Dynamite di Grammy Award ke-63, penggemar mulai membuat tren tagar untuk hashtag Fair Treatment for V. Ternyata penampilan Grammy telah menghilangkan bagian V dalam lagu tersebut, sehingga mengurangi waktu layar pertunjukan. Menonton perbandingan, Anda dapat melihat bahwa bagian V seharusnya muncul setelah bagian Jungkook, tetapi tampaknya dipotong dalam penampilan Grammy. Penggemar kesal dengan bagian V dipotong dan berharap Big Hit Entertainment memperlakukan V dengan adil. Mereka juga menekankan bahwa ini bukan pertama kali terjadi. Penggemar lain, meskipun kesal karena bagian V terpotong, merasa bahwa ini bukan Big Hit, tetapi lebih merupakan kesalahan akademi perekaman karena meninggalkan kerangka waktu yang singkat untuk penampilan mereka. Beberapa merasa bahwa ini tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan agar sesuai dengan waktu tayang pertunjukan. Netizen menulis, "Saya pikir mereka memotongnya karena mereka harus menyamai tanda 3 menit. Saya tidak berpikir mereka melakukan ini dengan sengaja," tulis netizen. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.